got the press officer in my hand today to his last respiration. Banyak sekali pemain sepak bola yang begitu dicintai suporternya, tapi beranjak menjadi Judas di kemudian hari. Persoalan hati seperti ini yang membuat profesionalisme pemain seakan dihantam setiap kali menghadapi musim transfer. Hengkangnya di Divine Ponytail, Baggio ke Juventus pernah membuat kantor Fiorentina dikepung tifosinya sendiri, dan tak lupa Luis Figo yang pernah dilempar kepala babi. Mengenai situasi macam ini, sepertinya tak ada klub yang lebih terbiasa selain Arsenal di London Utara. Setelah membajak Sol Campbell dari Tottenham Hotspur di awal musim 2001, agaknya Arsenal mendapat karmanya. Banyak pemain-pemain ikoniknya yang malah menyeberang ke rival dan digelari para Gunners sebagai Judas di kemudian hari. Tapi sepertinya tak ada sosok yang lebih dibenci daripada nama Emmanuel Adebayor. Bomber internasional Togo ini sebenarnya sangat dicintai oleh publik Ashburton Grove. Apalagi Adebayor mengingatkan mereka pada striker legendaris Nwankwo Kanu, yang tak lain juga idola masa kecil Adebayor. Seperti apa perjalanan karir Emmanuel Adebayor? Simak kisahnya. Emmanuel Adebayor lahir pada 26 Februari 1984 di ibu kota Togo, kota Lomé. Di sini dia menghabiskan masa kecil dan masa mudanya. Di sini dia mulai bermain sepak bola secara profesional. Terlepas dari kenyataan bahwa orang tua Emmanuel adalah orang Nigeria, sang pemain sendiri selalu setia kepada Togo. Di negara ini, ia mulai bermain untuk beberapa tim junior dan segera naik ke posisi terdepan di klubnya. Suatu kali, bersama dengan anggota tim Togo lainnya, dia pergi ke turnamen junior internasional di Swedia, di mana dia segera berhasil menarik perhatian para pencari bakat dari klub Prancis Metz. Pada tahun 1999, seorang bocah lelaki berusia 15 tahun menandatangani kontrak dengan klub dari Lorraine. Setelah itu, ia pindah ke Prancis bersama keluarganya. 2 tahun berlalu, Manuel bermain dan berkembang, dan oleh karena itu, di beberapa titik dia masih berhasil dipanggil ke tim utama klub. Itu terjadi pada tahun 2001. Di musim debutnya, sang striker jarang memasuki lapangan. Namun meski demikian, ia tetap konsisten menguntungkan timnya. Musim berikutnya, penyerang muda berbakat itu berhasil mengejutkan penonton dan pakar sepak bola dengan membobol skuad utama FC Metz. Apalagi, Adebayor berhasil menjadi pencetak gol terbanyak tim tahun itu dengan mencetak 13 gol sepanjang musim. Sejak saat itu, semua klub terbaik di Prancis tertarik dengan Togo. Pada tahun 2003, pemain tersebut menandatangani kontrak yang berat dengan Monaco setelah berhasil membawa tim ini ke final Liga Champions UEFA. Di tahun 2004, setelah musim yang sukses di Ligue 1 Prancis serta performa gemilang di Liga Champions, Adebayor mendapat gelar pemain sepak bola terbaik di Togo. Bersama tim ini, ia berkali-kali menunjukkan hasil gemilang di berbagai kompetisi. Dalam turnamen kualifikasi untuk Piala Afrika, pemain tersebut mencetak 11 gol dan berkat hal tersebut menjadi pemain terbaik di benua hitam. Namun karirnya yang benar-benar luar biasa menjalar di Eropa.
Berbicara untuk Monaco, Emmanuel Adebayor berhasil menjadi pemimpin dan pencetak gol terbanyak timnya. Setelah itu, nama pemain Togo mulai sering muncul di pers olahraga karena minat yang ditunjukkan kepada pemain oleh berbagai klub papan atas. Dia cocok dengan Chelsea dan Munchen dan banyak klub lainnya, tapi Arsenal London yang mampu memenangkan pertarungan yang berlarut-larut untuk sang pemain. Adebayor didatangkan dari AS Monaco di tengah musim 2005-2006 dan tak masuk skuad ketika Arsenal masuk final Liga Champions. Selanjutnya, Adebayor mampu menyumbangkan gol-golnya bagi Arsenal dan puncak permainannya ada di musim 2007-2008 dengan total 30 gol di semua kompetisi. Sekaligus mengemas pemain terbaik Afrika, gol terbaik musim itu dan masuk Team of the Year. Adebayor, give him the ball and he will score. Sebuah chance yang khusus dilantunkan supporter Arsenal kepadanya. Namun sayang, puja-puja dan saling cinta antara Adebayor harus punah ketika Manchester City kedatangan gelontoran dana besar di tahun 2009. Adebayor datang bersama Kolo Toure dari Arsenal untuk menyeberang ke Manchester Biru sebagai langkah awal proyek ambisius Abu Dhabi. Dengan mahar yang mencapai 25 juta euro, Adebayor dan musim sebelumnya banyak di backup cedera, sebenarnya membuat Gunners berharap adanya pengganti sepadan dengan uang hasil transfer. Namun sayangnya tidak ada juru gedor baru yang datang menemani Van Persie. Hanya ada Thomas Vermaelen yang datang. Komentar Wenger bahwa Adebayor pergi karena iming-iming uang membuat tensi antara supporter dengan Adebayor memanas. Jelas mengingatkan akan luka lama kepindahan Ashley Cole ke Chelsea. Sampai-sampai namanya diplesetkan menjadi Cashley Cole akibat kejadian itu. Momen besar itu akhirnya datang di pekan keempat IPL. Arsenal bertandang ke Etihad dan Adebayor berdiri dengan seragam biru langit. Sepanjang laga, cemoohan menghujani Adebayor dari sisi Arsenal. Namun akhirnya momen bagi Adebayor datang di menit ke-80. Menyambut umpan silang dengan tandukannya, Adebayor menjebol gawang Aluminium. Selanjutnya, ia dengan antusias berbalik 180 derajat dan berlari ke ujung lain lapangan tempat supporter away dan selebrasi di depan muka mereka. Ya, dia benar-benar menikmati momen balas dendamnya itu. Dia akhirnya dihadiahi kartu kuning dan selanjutnya dihukum dilarang tanding akibat kelakuannya sepanjang laga. Sikap selebrasi Adebayor jelas langsung menempatkannya menjadi salah satu musuh bersama Gunners. Selama ini biasanya sisi pemain agak pasif ketika di posisi mirip seperti Adebayor. Sedikit yang memutuskan melawan balik seperti Adebayor. Komentar Wenger lah yang membuat Adebayor naik pitam. Alih-alih sebab mengejar cuan, Adebayor merasa bahwa tak lain dari Wenger yang mengorkestrasi kepindahannya. Wenger sendiri yang bilang padanya bahwa waktunya sudah habis di Arsenal meskipun dirinya masih ingin bertahan. Malah Wenger mengatakan jika Adebayor kekeh bertahan, dirinya tak akan dimainkan sepanjang musim. Tak heran ia mencap Wenger sebagai pendusta sekaligus memuji Mourinho sebagai manajer yang jujur. Adebayor sempat merasakan digembleng Mourinho ketika dipinjamkan ke Real Madrid di sisa musim 2010-2011. Terang-terangan juga Adebayor menyebut Arsenal sebagai klub yang ia benci meskipun juga mencintainya di saat bersamaan. Agaknya
begitu melekatnya Wenger dengan Arsenal telah membuat Adebayor juga melekatkan kebenciannya ke Arsenal. Pilihan karir Adebayor selanjutnya sepertinya adalah ejawanta terbaik hubungan saling benci itu. Sepulang dari Madrid, Adebayor malah memilih untuk membela Spurs. Awalnya bergabung sebagai pemain pinjaman, Adebayor akhirnya dipermanenkan setelah mengakhiri musim sebagai top skor tim. Sepertinya memang Adebayor tak tanggung-tanggung dalam mengambil jalan pedang. Dia yang sudah menjadi ikon Judas bagi pendukung Arsenal, tak ada salahnya juga ia sekalian mengambil tawaran Tottenham. Arsenal pernah ada Ashley Cole, Kolo Toure, Samir Nasri, dan Robin van Persie. Tapi tak ada yang seberani Emmanuel Adebayor dalam melawan balik. Sepak bola menjadi harta karun bagi Adebayor. Dia mendapatkan segalanya dengan sepak bola. Dia telah mewujudkan mimpinya pada usia 4 tahun. Mimpi yang membawanya ke puncak sepak bola, cahaya yang bersinar dan udara harapan membawa Adebayor ke tujuan yang tak terbayangkan. Air mata dihapus dan kesedihan menghilang. Hari terakhir, doa benar-benar menjadi a walk to remember.